Bude, Muslim. Salah undang. Turun aku. Kamu yang undang. Iya, salah undang aku. Enggak, kamu lagi siaran, kamu aku. Saya juga siaran ini, kamu juga siaran. Kan kamu yang mengundang. Gimana sih? Beda. Bude, saya tanya, kamu Muslim nggak? Iya. Oke, aku bacakan hadis ya. Nih. Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa?" Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia sudah dewasa." Hadis riwayat Muslim. Bude, yang saya tanya begini. Berarti di dalam Islam boleh seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Dalam bentuk apa dulu? Ya ini. Kan ada seorang namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini kan istrinya dari Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah ini punya pelayan laki-laki, sudah dewasa. Nah, karena pelayannya ini keluar masuk rumah. Itu hadis riwayat Muslim ya? Iya, hadis riwayat Muslim. Boleh lah. Berarti misalnya kamu nih, ya kan? Wanita dewasa. Ya. Terus suami kamu punya pelayan laki-laki yang sudah dewasa. Ya. Nah, berarti kamu boleh menyusui pelayan kamu yang laki-laki itu yang sudah dewasa. Ya karena apa dulu? Kan gitu. Karena suaminya biar suaminya nggak cemburu. Oh, ya nggak boleh lah. Kenapa? Gimana sih? Ini kan latar belakangnya. Gila. Bukan ini. Enggak. Gini loh, Bude. Ini latar belakangnya. Coba terima dulu match biar kita match dulu. Boleh. Nah, ini latar belakangnya. Si Sahlah ini kan ngadu. Si Sahlah binti Suhail ini kan ngadu kepada Rasulullah. Bahwasanya Salim ini sering keluar masuk rumah dan itu membuat Abu Hudzaifah cemburu. Nah, lalu ngadulah ini Sahlah ini. "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu." Maksudnya cemburu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal Salim itu adalah pelayannya dia sendiri. Maka Nabi bersabda, "Susuilah dia, si Salim yang sudah dewasa itu." Ya kan? Nah, Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa." Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." Nah, di hadis-hadis lain yang riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa setelah disusui itu Abu Hudzaifah tidak cemburu lagi. Nah, berarti kayak gini kejadiannya nih. Misalnya taruhlah kamu adalah Sahlah binti Suhail. Terus kamu punya suami namanya Abu Hudzaifah. Nah, suami kamu ini punya pelayan laki-laki. Nah, pelayan laki-laki ini sering keluar masuk ke rumahmu lah. Kamu lagi pakai anduk atau lagi pakai apa. Itu buat suami kamu Abu Hudzaifah ini cemburu. Nah, lalu kamu mengadulah kepada Muhammad. "Wahai Rasulullah, di wajah suamiku cemburu. Karena pelayan laki-lakinya itu sering keluar masuk." Nah, di sini dikatakan, "Susuilah dia." Berarti boleh kamu menyusui seorang pria dewasa? Enggak. Bingung. Kalau enggak berarti kamu enggak menentang sabda Rasul kalau begitu. Boleh lah kan suaminya yang disuruh susui. Boleh lah, katanya kan suaminya yang suruh menyusui. Waduh. Loh, kok suaminya
bukan suaminya, pelayan dari suaminya. Kalau suaminya ya nggak masalah. Gini loh, yang disuruh kamu menyusui. Aku kurang paham loh. Oke, aku jelasin lagi pelan-pelan ya. Semuanya yang nonton di rumahku jangan yang dihujat ya. Aku juga kan kurang tahu. Ya, oke. Aku jelasin pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Ada seseorang namanya itu Sahlah. Oke. Sahlah ini seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Sampai sini paham? Paham. Oke, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki. Namanya Salim. Iya. Nah, Salim ini sering keluar masuk rumah. Namanya kan pelayan. Yeah. Istilahnya pembantunya gitulah ya. Nah, dia keluar masuk rumah. Dilihatlah si Abu Huzaifah ini kadang lagi pakai anduk lah atau gimana. Ngeliat terus lah setiap hari. Nah, akhirnya Abu Huzaifah ini cemburu. Ya, terus? Nah, lalu si Sahlah ini ngadu. Wahai Rasulullah, sungguh, saya bacakan ya, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah, yaitu suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Yeah. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Terus? Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Kan udah dewasa nih, kok disusuin? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, setelah disusui itu, Sahlah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sekarang kecemburuan atau raut di wajah Abu Huzaifah itu sudah tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya nih kepada kamu, sebagai seorang muslimah ya kan, berarti boleh dong seorang muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Boleh. Boleh. Waduh, seriusan? Rasul. Oh, boleh, saudara-saudara. Kan perintah Rasul kan? Tapi kalau laki-laki kalau sudah dewasa disusui wanita dewasa itu, nanti apa enggak terjadi yang bukan-bukan? Kan itu kan atas izin perintah Rasul juga. Dia kan cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kan? Oke, nah sekarang aku tampilkan lagi hadisnya nih. Ini hadis lain ya, karena hadisnya kan bukan cuma satu nih. Nih. Nah nih, dari Aisyah. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 1452. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali penyusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Tahu nggak ini? Jadi boleh menyusui 5 kali susuan. Enggak tahu, aku takut salah ngomong aku asli, takut. Takut salah ngomong. Oke lah. Tapi kayaknya tadi saya dengar ada suara ini. Suamiku. Oh, suami. Itu bagaimana pendapat suaminya, Kak? Katanya boleh. Boleh? Berarti misalnya nih, suamimu punya, taruhlah apa ya, semacam pelayan gitulah ya. Suamimu taruhlah bos lah, juragan gitu ya. Nah, terus dia punya pelayan nih. Nah, pelayan itu kan, namanya pelayan kan bebas-bebas aja masuk rumah kan. Suruh ini, suruh itu kan masuk-masuk aja dia kan. Nah, berarti boleh ya kamu menyusui pelayan itu ya? Aku takut salah ngomong, aku takut dihujat. Aku salah ngomong.
dipaksakan lah. Aduh, pergi dia sudah. Dia yang ngajukan permintaan ke sini loh. Aduh. Ini pasti bani-bani perekam ini, perekam layar udah ngerekam semua ini pasti. Silakan teman-teman upload lah di TikTok kalian ya, di beranda-beranda kalian ya. Jadi kalau kalian punya TikTok itu sebenarnya satu senjata pamungkas teman-teman untuk memberitakan sesuatu, ya kan? Karena zaman dulu yang punya TV itu cuman artis. Kalau zaman sekarang semua orang punya TV, yaitu TikTok ini. Jadi semua orang tinggal ngomong aja di depan layar udah kedengeran ke seluruh Indonesia gitu loh. Ya, jadi kalian gunakan itu. TikTok kalian itu, ya mungkin kalau TikTok kalian asli nanti nggak enak sama temanmu kan, ya kan? Kalau TikTok kalian asli, kamu kenapa sih kok upload seperti itu kan? Tapi kalau TikTok kalian macam namanya aja sang penonton, nah gitu, atau namanya tukang nyimak, nah kalau gitu kan pasti itu cocok itu akun-akun yang seperti itu. Karena saya juga mengerti keadaan kalian ya. Kalian punya teman lah, pastikan teman kantor lah, teman kerja lah, teman ini tentu saja kalian menjaga lah. Kalau seperti saya ini kan saya sudah rela-rela saya hilang segala macam teman apa segala macam. Ya resiko gitu kan. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Ya, tolong ya teman-teman, tolong yang Kristen jangan naik dulu. Putri Rembulan Shop, Bang. Halo? Halo. Muslim Bang? Halo. Muslim Bang? Iya, Muslim. Kenapa, Bang? Iya, banyak trompet telolet itu apa itu, Bang? Oh, enggak ada trompet, Bang. Ada kayak telolet gitu, bis kayaknya ya. Oh iya, bis Bang, bis Bang. Iya, Oke. Bang. Jadi ini Bang, jadi Abang tadi sudah menyimak ya? Iya. Ya, jadi hadis ini udah pernah Bang baca? Sudah pernah. Sudah pernah Bang baca. Ya, nah, bacakan lagi ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Artinya, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Jadi menurut ayat ini boleh ya, seorang wanita muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Betul? Itu salah, Bang. Kok salah? Oke, coba silakan jelaskan, Bang. Nah, Kita kasih saya kesempatan jelaskan mereka dulu, Bang, jelaskan. ya. Yo. Itu kan ceritanya gini, Bang. Itu tentang saudara susun, Bang. Saudara susun itu maksudnya gini, Bang. Saudara misalnya kan saya saudara susun itu kan di dalam apa itu ya, keluar di dalam keluarga itu kan maksudnya. Waduh. Sebentar. Kan, ini makin Bang, kacau nih. Sebentar, Bang. Sedikit. Gini. Abang saya tanya dulu nih. Abang ngerti nggak siapa itu Sahlah binti Suhail, siapa itu Abu Hudzaifah, dan siapa itu Salim? Oh, ngerti, Bang. Oke, sekarang saya tanya, apa hubungan Abu Hudzaifah dengan Sahlah? Itu saudara, Bang. Saudara, aduh, gini, Bang, itu Bang, suami Bang. istri, gimana Bang, sih? Bang. Gini, Bang. Sebentar, Ya, Bang, saya ulangi dulu. ya, apa hubungannya Sahlah dengan Abu Hudzaifah? Itu suami istri, Bang. Suami istri. Iya. Oke, Sahlah dan Abu Hudzaifah suami istri. Ah. Nah, lalu Salim itu siapanya? Itu saudara yang disusun saudara susun itu, Bang. Sudah gimana? Karena Salim ini pelayannya Abu Hudzaifah, Salim ini tentulah keluar masuk rumah. Namanya pelayan. Pelayan kan memang tugasnya kan beresin segala pekerjaan bosnya. Iya. Dia pastilah keluar masuk rumah. Nah, itu membuat
yang bosnya ini malah cemburu. Nah, datanglah istrinya kepada Rasulullah mengatakan, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri itu, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Maka Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya wahai Rasulullah? Padahal dia sudah dewasa. Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia sudah dewasa. Jadi menurut hadis ini, berarti bolehkah seorang perempuan muslimah menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Boleh nggak? Ya nggak boleh, Bang. Loh, ini apa ini? Ini apa yang kau baca ini apa? Maksudnya itu maksudnya ya jangan seperti itu, Bang. Itu maksudnya diberi perhatian. Perhatian, Bang. Kalau cuma diberi perhatian, ngapain dia bilang dia sudah dewasa? Aduh. Loh, dia sudah dewasa. Loh, lihat nih. Bang. Gitu, Bang. Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa? Yang artinya Suson itu kan bukan kita menyusui, Bang. Itu kan artinya kan diberikan perhatian, diberikan itu kan gitu, Bang. Itu juga dari mana ceritanya menyusui itu artinya memberikan perhatian. Berarti kalau ada seseorang yang perhatian sama saya, berarti dia harus nyusuin gitu. Ada aja kamu tuh. Ada aja gitu, Bang. Gini loh, Bang. Mati orang terpinggal-pinggal gara-gara kamu loh, jawabanmu loh. Gini loh, Bang, gini, Bang. Yang artinya kan Suson itu kan saudara Suson itu, Bang. Yang siapa itu saudara Suson kita dewasa. Oke nih, saya tampilkan nama kamu lah. Nih, lihat nih. Nih. Saya bacakan nama kamu ya. Nih. Sebentar. Waduh, lupa saya download. Jadi mengenai persusuan orang dewasa itu ada lagi riwayat-riwayat yang lain gitu loh. Bukan cuma ini. Gitu. Iya. Bahwasanya Aisyah itu juga pernah berkata mengenai hal ini. Nah, gini loh, Bang, maksudnya kan itu kan Julun Suson, Bang. Itu saudara sesusu, Bang, itu, Bang. Yang itu siapa saudaranya coba? Yang saudaranya siapa? Yang tadi itu siapa itu? Siapa? Yang tadi yang apa itu? Orang siapa kamu aja nggak paham. Bukan yang tadi itu. Yang tadi siapa sih? Siapa sih situ? Lupa yang tadi situ. Siapa? Bacakan tadi itu. Ya udah kamu sendiri yang baca. Kalau saya yang baca jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kami yang baca dah. Kalau saya dari tadi yang baca saya terus malah jadi saya yang tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Yuk. Siapa ini? Atau kamu dengerin ini dulu lah ceramahnya Khalid Basalamah ya. Dengerin. Beliau waktu bayi dibeli oleh istrinya Abu Hudzaifah. Dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudzaifah si Salim nih. Nggak jelas, bayi dijual di pasar budak. Datanglah tadi Sabiyah radhiyallahu anha membeli. Lalu dia bawa pulang, digendong-gendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Hudzaifah ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih? Anak angkat tapi belum pernah disusuin. Dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya melihat saya. Tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abi Hudzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Tuh, dengar gak kamu?
Dengar nggak? Ini bukan saya yang ketawa, nanti jamaah yang ketawa nih, dengar nih. Makna di sini teman-teman, kalau antum baca dan ini kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram bab di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Halo Bang Fujian. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Oke Bang Fujian, abang muslim pasti Bang ya? Iya Bang, aku muslim Bang, tapi Oke Bang. abang profilnya Bang, ini Bang. Jadi ada sebuah hadis mengenai seorang wanita yang sudah dewasa disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tapi laki-laki itu bukan suaminya. Oh boleh itu Bang, kayak gitu boleh. Ya makanya itu yang gue tanya sama abang. Tapi boleh loh Bang kalau ada duitnya Bang. Duit? Kok duit? Nih Bang, aku bacakan dulu Bang ya. Nih, artinya Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Ya. Oke, Sahlah ini perempuan ya Bang ya, perempuan dewasa. Sudah ada suaminya, nama suaminya itu Abu Huzaifah. Oke, dia berkata, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Oh, air susunya nempel ya Bang? Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Bagaimana mungkin saya menyusui dia? Padahal dia adalah pria yang telah dewasa. Maka Nabi SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Nah jadi menurut hadis ini Bang, abang kan muslim nih, aku bertanya Bang. Berarti boleh Bang, seorang wanita muslim yang sudah punya suami menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Aku jawab Bang. Silakan. Boleh lah Bang, aku aja kadang nyusu sama istri orang. Buset. Gawat ini Bang, buset. Oke, aku nggak tanya abang nih. Misalnya gini, abang punya istri nih, ya. Nah, abang punya pelayan laki-laki, anak buah lah, punya tangan kanan abang, ya. Nah, karena orang itu tangan kanan abang, pasti keluar masuk rumah kan bebas dia. Ya. Kunci abang kasih, ya kan? Jangankan masuk rumah, masuk kamar, semana masuk, namanya anak buah, anak tangan kanan kan? Nah, akhirnya karena dia sering keluar masuk itu, abang ini kadang-kadang cemburu. Nah, terus istri abang itu datang kepada Rasulullah, bilang begini, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Fujilian ini ada raut cemburu di wajahnya bersehubungan dengan anak buahnya yang sering masuk rumah. Nah, kemudian di sini dikatakan Muhammad mengatakan susuilah dia. Nah, lalu Sahlah berkata, umpamanya istri abang ini berkata, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia pria sudah dewasa. Aku jawab nih. Lalu aku udah tahu ini. Aku jawab nih. Aku bilang sama karyawanku itu, binikmu cantik enggak? Kalau cantik tukar susu. Bahaya Bang. Gawat nih abang. Berbahaya. Bang, tapi kita nggak ngomong masalah pribadi Bang. Banyak kan orang sifat-sifatnya beda-beda kan Bang. Ada orang yang seperti adik. Kita maksudnya ngomongin Islam nih Bang. Dalam ajaran agama Islam itu boleh nggak Bang kayak begitu Bang? Ya kalau dalam ajaran agama Islam ya nggak bisa lah Bang. Tapi hadisnya bunyinya begini loh Bang. Tapi mungkin seperti ini Bang. Tapi mungkin namanya kita menolong orang yang lagi kehausan. Itu berpahala Bang. Bang, kan ada air putih Bang. Loh, abang lucu. Betul ada air putih. Tapi kalau yang meminta itu pengennya susu. Kalau nggak dikasih tapi kita punya susu berdosa Bang. Bang, masalahnya Bang, kalau perempuan dewasa Bang, ada laki-laki dewasa nyusui perempuan dewasa, apa yang akan terjadi Bang? Yang pasti Bang, aku pun pernah juga nyusu kayak gitu loh Bang.
Oke, Bang. Ini aku putarin sedikit ya Bang ya, klipnya dari Ustadz Khalid Basalamah Bang ya, nih. Ya, aku suka Ada di sini teman-teman, kalau antum baca dan ini kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram bab Radha'ah khusus bab menyusui ini. Gimana Bang? Apa? Ulangi. Makanya jangan ngomong dulu sebentar Bang ya, dikit aja sedikit. Paling ini cuma 30 menitan Bang. Bab Radha'ah khusus bab menyusui ini. Khilaf di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Tuh, ya kan Bang? Terima dulu. Aku jawab ya. Apa katanya? Susui si Salim ini. Terus Salim itu sudah balik. Udah. Mau dibilang Ustadz itu kan maunya kalau orang yang lagi kausan, susuilah biar kau tuh berpahala. Itunya Bang maksudnya itu Bang. Berarti Bang, istri Abang kalau lagi ada pelayan Abang nih, taruhlah dia angkat-angkat lah kan, angkat-angkat berat kan. Haus lah kan. Aduh, Bu majikan, Bu bos, saya haus nih. Bolehlah istri Abang untuk nyusui dia? Ya, ada syaratnya Bang, boleh. Tapi minimal susu punya miliknya bagus ya. Bahaya Bang ini. Bahaya Bang ini Bang. Bang ini Bang. Bang, kita bukan ngomong masalah pribadi loh Bang. Kita ini ngomong masalah agama loh Bang. Iya, kalau pribadi Abang aku nggak tahu lah, aku tutup mata lah Bang. Dalam ajaran Islam yang kutanya Bang, apa boleh seperti itu Bang? Jadi kutanya balik sama Abang. Kalau Abang lagi berada di suatu gurun pasir yang betul-betul panas kita bilang. Abang memang butuh air putih atau air susu, tapi kebetulan air putih nggak ada. Tinggal susu yang ada di situ, ada wanita yang kita bilang airnya itu ada, bisa diminum. Kalau Abang tidak meminum, Abang bisa dipanggil malaikat, Abang mati. Tapi kalau diminum, Abang bisa minum, Abang bisa hidup kembali. Tapi keadaannya bukan gitu loh nih Bang. Enggak, ini aku tanya sama Abang. Ini aku kasih pilihan sama Abang. Abang kalau minum susu itu Abang haram, Abang berdosa. Enggak Abang minum, Abang mati. Oke. Itu kalau perkara seperti itu agak-agak sulit Bang. Agak sulit. Gini, tapi masalahnya gini, ini Salim ini kan dia tidak sedang berada di padang pasir. Kita balik lagi ke Salim. Kita mau balik ke Salim. Kalau saya pun tetap enggak Bang. Tetap enggak Bang. Karena gini, air susu itu dia itu bentuknya bukan untuk meredakan haus Bang. Itu untuk bayi Bang. Tunggu dulu, berarti Abang jawab, Abang pilih dipanggil malaikat, dipilih ke alam barja, apa Abang hidup kembali? Abang hidup sehat? Saya enggak milih Bang. Harus Abang pilih, nggak bisa harus Abang pilih. Oke, pilihannya apa aja itu? Kalau Abang minum, Abang berdosa karena bukan muhrim. Kalau tidak Abang minum, Abang tersiksa. Ujung-ujungnya Abang tidak minum. Tidak minum Bang, tidak minum. Berarti Abang nggak bisa nge-lab lagi, Abang nggak bisa main TikTok. Gini, masalahnya begini Bang. Posisi Salim ini kan dia tidak berada di padang pasir. Tidak ada situasi yang mewajibkan dia untuk minum susu itu. Tidak ada situasi yang mendesak agar supaya dia itu agar bisa lanjut hidupnya karena minum susu itu. Ya kan? Nah makanya kutanya tadi Bang, sebagai ajaran Islam, kita nggak ngomong, makanya agak serius dikit Bang, nggak ngomongin orang per orang karena sifat-sifat orang beda kan. Menurut ajaran Islam nih Bang, sesuai dengan hadis ini, bolehkah berarti seorang wanita dewasa menyusui laki-laki yang bukan suaminya? Bang, kalau Abang cerita masalah hadis, tiap ulama ini hadisnya beda-beda loh Bang. Berarti hadis ini meragukan Bang? Dibilang meragukan tidak, tapi kalau kita ulama si A hadisnya begini, si B begini, si C begini. Tapi kalau pada dasarnya logikanya manusia hidup, apapun ceritanya, istri kita menyusui yang bukan lakinya atau bukan muhrimnya, itu memang nggak boleh. Tapi ini Bang, sampai Sahlah itu ngomong begini, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Berarti kan di sini bisa Bang? Ya bisa, tapi gini Bang, pada dasarnya intinya udah kita harus lihat
yang masuk itu memang orang yang membutuhkan atau tidak. Kalau memang betul-betul orang yang membutuhkan, dia lapar, dia haus, memang cuma kita yang bisa menolong kita. Oke, Menolong dia. nah, oke Bang, aku kasih info nih Bang. Jadi ini perkara cemburu sebenarnya Bang. Jadi di dalam hadis-hadis riwayat yang lain, karena bukan satu ini hadisnya Bang, ada banyak itu. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ada banyak. Jadi ceritanya Bang, itu begini. Suruh dulu penonton abang pindah kemari Bang. Gini Bang. Jadi perkaranya ini biar dia itu tidak cemburu lagi. Di sini di atas 50 udah. Aku gak mau jawab. Bisa di atas 50. Aku gak mau jawab. Ini masih 22. Masih 22. Oke lah Bang, aku pun gak bisa maksa-maksa penontonku Bang. Masalahnya mereka punya HP masing-masing. Kan gak bisa aku paksa-paksa. Pindah ke sana. Gak bisa Bang. Nah, sudah cepat. Apa yang mau udah 50. Kita terima lagi teman-teman. Kita terima lagi Meca. Kita kasih semangat dulu. Semangat teman-teman. Oke Bang, jadi ini perkaranya itu sebenarnya masalah cemburu. Tep-tep. Nah, cemana? Jadi gini. Jadi suaminya si Sahlah ini kan cemburu. Cemburu gara-gara pelayan laki-lakinya itu ya bebas-bebas keluar masuk rumah gitulah. Padahal dia memang pelayannya sendiri. Jadi serba salah lah istrinya ini. Loh itu kan pelayanmu. Dia masuk-masuk rumah kan gara-gara pelayanmu, kok malah kamu cemburu gitu. Ngadulah dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Zaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa dia telah dewasa. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang lain Bang, bukan cuma hanya ini hadisnya, dikatakan keesokan harinya Sahlah itu datang lagi kepada Rasulullah mengatakan, sekarang kecemburuan itu, raut wajah cemburu itu sudah hilang dari wajah Abu Zaifah. Jadi biar nggak cemburu lagi Abu Zaifah itu, disuruh susui. Jadi, kutanya dulu sama abang ini ya. Tanya sama abang. Mana enak air putih sama susu? Ya enak air putih Bang. Aku tanya sekali lagi sama abang. Mana enak air putih sama air susu yang dikandung istri kita? Ya enak air putih Bang. Aku nggak pernah ngerasain air ASI waktu aku kecilnya. Aduh Bang. Kalau bayi kita nyusu netek, tapi nggak tahu rasanya kayak apa, udah lupa. Kalau udah dewasa nggak pernah lagi Bang. Abang sudah beristri. Iya. Abang sudah beristri. Iya. Mana enak air putih dari istri kita atau air putih dari dapur? Air putih Bang. Iya, air putih dari istri atau air putih dari dapur? Itu maksudku. Ya lebih enak air putih dari dapur. Lebih enak air putih dari dapur. Kalau aku lebih enak air putih dari istriku, kalian setuju nggak di sini? Setuju nggak kalau air putih dari istri itu lebih enak ketimbang air dapur? Menurutku air di dapur. Air di dapur lebih murni. Kalau susu itu Bang gini. Kalau susu itu Bang cocoknya untuk bayi. Bang. Kalau orang dewasa bahkan kena susu bisa sampai begitu ngerasa aneh rasanya gitu Bang. Itu namanya air susu udah umur 40 tahun ke atas Bang, udah sepet. Bahaya Bang ini Bang. Gawat ini dia nih. Tapi gini Bang, kita kembali ini loh Bang. Coba kita dengar penjelasannya Ustadz Khalid. Nih Bang. Tuh sambil kasih gip katanya saudara-saudara. Bang, percayalah gipmu tidak akan bisa melebihi gipku di sini Bang. Tep layarku di sini lebih kenceng Bang. Ya. Cuman jangan kau merasa kuat di situ. Bang, berapa di sana Bang? Berapa di sana? Berapa di sini? Belum berakhir semua itu. Jangan. Lihat tuh, makin kencang kan tempatku kan? Wah, lihat tuh, udah jauh Bang. Kalah Bang, udah keok jauh. Ketinggalan Bang. Ini ibarat kata ALS lawan pesawat Bang. Buruk.
Jadi ku tanya kau dulu Bang Edis, kalau kau kalah nanti di akhir, apa mau kau buat? Kalau ku kalah, aku ngesot lah. Ngesot aku dari Amplas sampai Samosir, ngesot aku, ngesot. Ya. Aku mau kalau kau kalah. Aku mau kalau kau kalah. Bingung dia. Aku mau kalau kau kalah. Kau kasih dulu kami hafalan doa untuk biar istri nggak marah kalau kami nyusu di luar. Bang, aku kasih ayat ada. Ada aku kasih ayat. Mau? Apa? Ada ayatnya. Biar istri nggak marah ada. Aku mau dengar ayatmu kalau penonton. Oke, baik. Kubacakan ya Bang ya. Kubacakan nih Bang. Anisa. Bentar ya. 24. Kubacakan ya Bang ya. Nih. Jadi kalau istri Abang nanti macam-macam, kasih ayat ini. Tunggu, jangan kau baca dulu. Kita main lagi. Oke, biar sambil baca kau. Baik. Ayo kita terima, kita jabanin dia. Kita jabanin sampai mana, yuk. Ya. Artinya, surat An-Nisa ayat ke-24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri. Perhatikan nih Bang. Tunggu. Woi, kalian kasih lah aku mawar-mawar, woi. Budak sebelah. Tapi teman-teman, memang kalau TikTok ini teman-teman, kalau nggak ada gip-gip itu nggak semangat. Betul yang dibilang Abang ini memang betul itu. Cuma bikin semangat memang. Tapi walaupun nggak ada pun Bang, tetap maju terus Bang, jalan terus. Walaupun nggak ada orang kasih syukur. Tapi dinikahi Bang, bukan berzina loh, dibilang ke depan istri nih. Dan dihalalkan bagi kamu di sini adalah laki-laki Bang ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah... Tunggu. Gimana? Kau bilang diharamkan, tapi kalau memang halal lah. Iya. Tadi kan Abang bilang, gimana caranya biar istri-istri tidak marah kalau Abang menyusu di luar, betul? Ya. Makanya Abang cari istri-istri dengan uang yang Abang miliki. Nikah lagi. Iyalah gimana? Jangan bawa ajaran kau, ajaran tapi, apa punya? Bang, tapi Abang Muslim, gimana sih Abang nih? Emang betul. Ini kita cakap serius ya dulu ya. Emang yang namanya istri lebih dari satu tuh boleh, asal kita katanya harus bisa menyeimbangi. Tapi istri itu apa ridho? Bang, menurut Ustadz Abdul Somad. Tunggu stop, woi gip lah. Bang, menurut tunggu belum di gip lah, woi gip lah. Ya, menurut Ustadz Abdul Somad, apakah perlu minta izin kepada istri kalau ingin menikah lagi? Nah, Ustadz Abdul Somad mengatakan begini, kalau saya laki-laki pergi taruhlah ke luar kota atau kemana, saya mau nikah lagi di sana, perlukah minta izin kepada istri pertama? Tidak perlu, kata Abdul Somad. Kalau diceraikan kan tinggal talak saja. Misalnya Abang gini, taruhlah Abang pergi ke puncak Bogor,
Oke? Pernah kalah dia ya. Bujang juga ini. Bang, abang tahu nggak? Kalau abang pergi ke puncak, misalnya abang lihat nanti, abang misalnya orang Arab nih, ya kan? Nah, abang pergilah ke puncak. Nah, abang lihatlah di situ misalnya ada gadis cantik. Tunggu, belum ada yang nge-jeep. Tunggu. Jangan Oh, udah, jalan terus itu gipmu, Bang. Itu. Nah, gini. Jadi setelah itu abang ambil istri di puncak itu. Tapi dinikahi, Bang, bukan berzina loh, dibilang. Dinikahi, dikasih mahar. Sudah? Nah, sebulan kemudian abang mau pulang. Abang talak dia, abang ceraikan. Udah cerai ya? Kan sudah aku kasih maharnya. Boleh nggak begitu, Bang? Kan nikah kemarin, nikah. Cuman sebulan, udah abang talak aja kan. Kalau mau cerai kan tinggal talak, betul? Kasihan anak orang, woi. Kau pun ada. Iya. Tapi istrinya, tapi dia merasa ridho kok. Kalau dia merasa ridho gimana? Tapi ini kutanya sama kau, Bang. Kau Muslim? Tadi kan sudah aku bilang sama abang. Aku kan sebagai non-Muslim, makanya aku bertanya sama abang. Oh, jadi gini. Memang kalau di dalam tapi kau non-Muslim kok? Kan belajar, Bang. Oh, iya. Udah gitu. Ini kita saling bertanya. Tunggu, belum ada yang ngegip lah kalian. Tunggu. Nggak bisa kita bahas. Belum ada yang ngegip ya. Belum ada yang ngegip. Nggak bisa kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi ku tanya dulu sama abang kan non Muslim nih. Aku mau tahu juga. Kalian nggak ada yang namanya perceraian, Bang. Maksudnya pernah ku dengar cerai itu orang non Muslim katanya nggak bisa cerai. Itu betul? Kalau di dalam Bible memang nggak bisa, Bang. Jadi peraturannya begini, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Oke. Kecuali si istri itu meninggal lah. Kalau meninggal maka si suami bisa nikah lagi. Tunggu, Bang, belum ada yang ngegip. Ini kan biar ada kali dua. Tunggu, belum ada yang ngegip. Tapi aku mau tahu itu dulu. Tunggu, belum ada yang ngegip. Kau tahan dulu, cakap dulu. Kau tahan. Gimana? Ya seperti tadi, kalau dia istrinya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal, ya pastilah bisa nikah lagi. Gitu. Kalau istrinya masih ada, orang tua mau cerai. Sebenarnya nggak boleh, Bang, sebetulnya. Tunggu, kecuali nggak capek ini, tunggu. Bujang ini orang ini kan. Kecuali karena zina, Bang ya. Kalau karena perzinahan bisa diceraikan. Maksudnya enggak, tapi yang pernah ku dengar lah ya. Katanya kalau misalkan non Muslim itu cerai katanya nggak bisa. Ya kayak abang bilang tuh, mungkin kalau istrinya sudah tiada, sudah dipanggil bapak di atas, dia baru boleh nikah lagi. Gitu. Gini, kalau masalah rumah tangga, ekonomi itu nggak bisa. Kalau perzinahan boleh. Seperti itu. Tapi kalau ini orang nggak ngegip lagi, banyak orang. Nah gini, Bang, tadi kan gini, Bang, abang kan pengen tadi supaya abang pengen cari susu, ya kan? Betul? Nah, ini cerita susu nanti sebentar kita. Aku tanya kalian dulu. Kalau misalkan di agama non Muslim, kalian itu dibolehkan nggak kalian tuh cerai di agama atau di negara itu? Kalau dalam agama pasti, di dalam negara pasti ada, Bang, pasti ada. Tapi kalau negara ya boleh. Tapi kalau dalam agama sebenarnya nggak bisa. Makanya kalau gereja biasanya dia nggak akan mau kalau menikahkan orang yang udah bercerai. Kecuali gereja-gereja yang ya tertentu lah mungkin ada bisa. Tapi kalau setahu saya nggak ada, Bang, gereja yang mau nikahin kayak gitu. Aku pernah ada kenalan ya termasuk inilah, dekat lah sama aku ya. Dia cerita begini, banyak loh, ada orang-orang seperti itu datang ke tempat saya, pengen dinikahin, pengen dapat surat pernikahan dari gereja saya. Tapi nggak aku kasih, karena ternyata setelah aku selidiki dia cerai tadinya gitu. Belum ada yang lagi, Bang, tahan. Tunggu, Bang, tunggu dulu. Ini udah gas, cepat.
Nah, Ini aku pengen tahu juga ini memang. nah jadi intinya kalau secara negara pasti tetap boleh itu di negara. Sama juga Bang, di dalam Islam kan tidak boleh keluar dari agama Islam. Tapi kalau dari negara boleh-boleh aja gitu. Karena peraturan negara sama agama itu nggak selalu nggak selalu sama gitu. Karena kita kan tidak menganut sistem apa namanya hukum agama. Kita menganut sistem negara. Hukum agama itu hanya sebagai sumber-sumber, tapi dia sifatnya itu tidak nomor satu gitu Bang. Oke. Nah sekarang gini Bang, aku pengen nunjukin tadi Bang ya, biar nanti kalau istri Abang marah, coba Abang putarkan dulu ini, dengarkan Bang, sebentar aja Bang ya. Tunggu, jangan dulu, belum ada yang nge-give. Nggak mau. Ini udah aku catat ini, udah aku catat. Belum selesai catatan kita. Dah. Oke, kita dengar ya. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama, sah atau tak sah? Bentar. Tuan-tuan, menikah istri pertama tak tahu, sah atau tak sah? Mereka dah jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan qabul. Sah menurut mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Mana ada? Wajib lah woy, biar bisa denger aku, wajib lah. Bisa denger aku. Video jangan di-cut dan dipotong. Tapi sebab rata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Nah dengarkan Bang. Jadi menurut Abdul Somad Bang, rukun nikah itu nggak ada Bang izin istri Bang. Jadi kalau misalnya nih Abang pergi ke puncak, ya kan? Abang ambil istri lagi di situ, Abang nikahi dia, kasih mahar, ada wali, ada ijab dan qabul, sah. Nah perkara nanti Bisa ku jawab. Woy, sebentar Bang. Biar ku jawab. Biar ku jawab. Perkara nanti Abang sebulan sudah bosan, Abang talaklah dia. Asal, nah tadi kan Abang bilang, oh, kasihan anak orang. Kalau dia ridho Bang, yang penting kan udah dikasih sama Abang duit. Nggak masalah Bang. Gitu loh. Minimal capek biar ku jawab ini, biar ku jawab. Minimal mawar Bang. Iya, mawar. Mawar itu berapa Bang nilainya Bang kalau mawar Bang? Mana ada 1 poin Bang. Kalau mawar kalau nggak salah 1.000 perak ya? Mana sampai Bang 1.000 perak? Enggak, mereka beli 1.000 tapi sampai kita itu cuma 400 perak kan? Iya, wanted nih. Gimana Bang? Karena kan dipotong separuh sama TikTok kan? Iya. Iya, jadi mereka beli 1.000, kita cuma terima 400 perak, itu pun nanti kalau udah pindah dimasukin ke rekening, motong lagi. Jadi kita terima cuma 30%. Oh, itu aku nggak tahu Bang, aku nggak pernah. Iya Bang, aku udah hitung-hitung kok. Memang kayak gitu Bang. Woi kan tinggal lah kemarin lagi. Woi ini Bang, aku ada yang mau tanya masalah di kepercayaan orang Abang. Ya enggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Woi pindah lah kalian kemarin, minimal penontonku 70 orang lah. Tadi Abang bilang katanya 50, udah lebih 50 loh Bang. Ini Bang sekarang Bang. 43 karena Abang kurang greget. Aku nggak kurang greget. Tapi ini belum selesai Bang bacaan kita Bang. Ini belum selesai Bang. Yang tadi biar istri nggak marah. Gimana itu? Oke, kubacakan lagi Bang ya. Anissa 24. Bentar, belum ada yang ngasih mawar Bang. Bentar. Barusan tadi topi loh Bang. Topi lebih tinggi Bang daripada mawar Bang. Udah cepat Bang. Ini baru sampai tadi. Udah cepat. Dihalalkan bagi kamu laki-laki ya, laki-laki muslim. Selain yang demikian itu, yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, perhatikan ayat yang ini. Tadi kan Abang bilang setelah
nikahi terus diceraikan gimana? Nah ini jawabannya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Nah ini jawabannya Bang. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kalau misalnya gini Bang, Abang pergi ke puncak, bawa uang taruhlah misalnya berapa juta gitu kan. Nah terus Abang nikahlah di situ. Istri pertama nggak perlu tahu Bang, kata Abdul Somad tadi. Kan nggak ada dalam rukun nikah itu atas izin pertama. Yang penting satu, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Sahlah pernikahan itu, tak perlu istri pertama ada di situ untuk sahnya perkawinan. Nah, setelah 1 bulan nanti Abang di situ, Abang mau pulang lah misalnya ke Medan, ya kan? Abang ceraikanlah dia dulu. Talak cerai. Betul? Betul. Ya kalau pas nikah datang istri pertama ya viral lah Bang, viral. Ya, makanya istri pertama jangan tahu lah Bang. Tek layar mawar gib lah. Jadi kalau menurut ajaran Islam Bang, nikah siri itu sah Bang. Jawab. Woi, kalian jawab. Oke. Tadi Abang bilang nikah siri sah atau enggak kan? Kalau nikah siri itu, ini kita cakap serius ya, Wei. Ya. Kalau nikah siri itu kalau untuk di agama Islam, kita ambil sah, biar gak zina lah itu sah. Tapi kalau untuk itu enggak sah. Betul, saya setuju. Yang kasihan itu nanti anaknya. Kenapa aku bilang anaknya kasihan? Kalau memang jadi istilahnya nggak ada namanya anak haram, tapi nanti ketika kita bilang si ayahnya nanti sudah tiada, udah. Ini yang aku tahu ya Bang, yang aku tahu. Ketika ayahnya sudah tiada, si anak ini nggak dapat harta gono gini. Tapi kan bisa Bang, menikah nggak perlu harus punya anak Bang. Menikah nggak harus punya anak. Kan kita sudah tahu nikahnya kan hanya semacam temporary gitu. Tunggu, gip lah woi. Tapi kan bisa Bang, dengan perjanjian ya. Gip lah woi. Dengan perjanjian bahwa nikahnya itu tidak perlu punya anak dan hanya sebulan saja. Bang, sah nggak? Gitu, ya bisa sih Bang. Kalau kayak gitu Bang, aku udah pernah kulaku itu Bang. Nggak nikah siri. Itu namanya nikah mut'ah Bang. Tahu nggak Bang nikah mut'ah? Nikah mut'ah. Itu bukan nikah mut'ah aku bilang Bang. Itu bukan nikah mut'ah, itu namanya nikah muntah kucing. Bukan muntah loh Bang, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu Tunggu dulu. Bujuk kalian tengok lah tuh di semua. Tunggu lah, capek kali. Tunggu dulu Bang. Orang ini kok enak aja nonton nggak mau. Udah. Bang, nggak boleh Bang begitu. Penonton itu Bang, kerelaan hati mereka Bang mau ngasih. Nggak ngasih pun nggak apa-apa. Cuman. Orang tuh mau berpahala nggak? Kutanya, ya, kan nggak semua, Bang, nggak semua loh dari mereka itu mampu, Bang. Gitu loh. Nggak semua dari penonton. Belum selesai gitu. Kalau mereka mau ngasih, ya ngasih, Bang. Kalau nggak ngasih, jangan dipaksa, Bang. Memang Bang. Biar Abang tahu ya, Bang. Kalau sesuatu yang dipaksa itu memang tidak ada enaknya. Tapi setelah kita paksa, dia sudah merasakan dipaksa itu enak. Bahaya. Nggak perlu paksa Bang, besoknya Bang, bukan kita yang nelpon Bang, dia pura-pura di WA-nya Wak, abang di mana katanya, udah dia pura-pura. Oke Bang, kembali ke ini tadi Bang. Jadi besok Bang, kalau misalnya istri Abang marah, iya kan? Kau di sana ada wanita. Kalau nanti ku bacakan nggak ada asiatnya makin parah.
Gimana bang? Inbox bang. Aku nanti yang ini sama dia bang. Kau berani kau menantang Al-Quran gitu bang. Nih di sini dikatakan begini. Dihalalkan bagi kamu, kan halal bang, betul? Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, maksudnya yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina, betul? Iya. Jadi kalau nanti misalnya istri abang marah-marah, kau udah ada perempuan lagi di sana, aku kan boleh mencari istri-istri dengan harta yang kumiliki, gimana? Boleh nggak? Ya aku belum yakin kalau kayak gitu. Ku bacakan bang, An-Nisa ayat ke-24. Tunggu, hadisnya ada ini, hadisnya ada. Ini malah Al-Quran bang, bukan hadis lagi, ini Al-Quran ini, lebih tinggi bang. Tunggu dulu, aku ini masalahnya kalau nanti nggak manjur. Bang, kalau sudah Al-Quran bang, mana berani bang, mana berani seorang muslimah menantang Al-Quran, sudah kafir nanti dia bang, betul? Iya. Iyalah kafir lah hukumnya kalau dia menantang firman Allah. Saya bacakan nih, dan ini yang diharamkan bang ya, diharamkan. Bang, penontonku turun nih bang. Sambil kita lanjut nanti naik sendiri bang ya. Diharamkan minimal 70 orang lah penontonku. Tunggu dulu bang. Nonton abang ratusan di situ. Di sini yang nonton udah 1100 bang. Masakin nggak bisa kalian pindah seperempatnya aja. Bang, kalau penonton yang dipaksa-paksa itu cuma sehari rame bang, besok nggak rame lagi. Jadi kalau penonton itu bang harus yang murni-murni bang, yang konstan aja, pelan. Ini penonton abang murni semua nih bang, ada robot bang ya. Murni semua ini penontonku. Aku malah nggak kenal robot-robot itu apa, nggak ku kenal itu apa. Tunggu dulu bang, suruh dulu pindah seperempat aja di sini bang. Ya udahlah, pindahlah sebagian dari kalian yang mau pindah ke channel dia, woi. Udah anu dia. Nah, sambil kubacakan ya, nanti mereka sambil hijrah itu ke sana. Nih bang, diharamkan juga diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Berarti abang nggak boleh mengawini perempuan yang sudah ada suaminya. Nah, jangan salah bang. Abang jangan salah. Boleh bang. Jangan salah bang, boleh. Boleh gimana ini abang? Kalau abang bilang boleh, kalau Quran bilang nggak boleh. Nah ini. Nah sekarang gini, yang dihalalkan ini bang, dan dihalalkan ini kasih sama istri abang nih, dan dihalalkan bagi kamu. Ini berarti ku bilang nanti sama biniku ya. Dihalalkan bagi kamu, maksudnya laki-laki, ya, orang-orang yang beriman laki-laki. Selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki. Untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi abang itu sah mencari istri dengan harta yang abang punya. Enggak, maksudku nanti ngomong sama biniku, cuman awalnya. Kalau menurut Abdul Somad tidak perlu ngomong bang, kalau menikah lagi. Tidak perlu ngomong. Karena apa? Karena sahnya pernikahan, sahnya perkawinan itu gimana? Sahnya perkawinan itu bang tidak ditentukan dari izin istri pertama. Selagi perkawinan abang yang nanti yang di lain tempat itu ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, maka sahlah pernikahan itu. Nah nanti bang, kalau istri abang udah telepon, kau nggak pulang-pulang kau pujian. Di mana kau pujian nggak pulang-pulang pujian? Sah nggak abang menceraikan istri itu menurut Islam? Sah nggak? Jadi ku tanya lu sama kau bang. Udah. Ini kalau kau tahu lah, kau kasih tahu di sini. Jadi penonton di sini bisa tahu. Cuman lah awalnya kita mau ngomong sama istri, aku pengen nikah lagi. Nah, cuman kalau nggak dilempar dia pakai batu itu.
Bang, bilang begini. Bang, aku ada hadisnya lagi. Ada hadisnya. Oh, lupa aku kasih apa sama Bang nih. Tunggu. Kalau ada hadis kita catat. Oke lah, mantap. Aku kasih Bang hadisnya nih ya. Nih. Hadis. Oke, catat Bang ya. Tunggu Bang. Tunggu ya. Biar apa hadisnya Bang? Bentar Bang. Wajib lah woi biar ku catat woi kalian pun dukung. Setidaknya kan bisa untuk modal ini loh, modal nikah, modal beli baju. Ya, begitulah teman-teman ya. Nampaknya orangnya itu dia hanya cari-cari koin saja teman-teman. Makanya udah banyak juga yang protes. Gantilah, udah itu kayaknya orang yang nggak beres itu. Tapi tetap aja ku tanggapi teman-teman. Karena kan dia biar mengerti gitu loh. Apa yang ada tertulis di tempat dia begitu teman-teman. Oke lah teman-teman, itu saja dulu ya teman-teman. Saya masih bingung gimana caranya membuat video itu tidak kepotong kepalanya. Tapi saya nggak tahu caranya bagaimana teman-teman. Kalau saya besarkan dia terlalu besar, kalau saya kecilkan terlalu kecil. Nggak bisa dia pas begitu di sama-sama di atas kepala potongan videonya. Makanya hilang jidatnya begitu teman-teman. Ya sudahlah itu teman-teman, saya pindah perangkat, jadi ternyata saya nggak bisa ngedit video saya yang kemarin, akhirnya saya hapus teman-teman karena terlalu panjang. Yang ini biarlah saya biarkan semacam ini. Oke lah teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, walaupun sedikit menjenuhkan ya, tapi ya ketemu orang yang kayak gitu ya saya mau nggak mau harus saya lanjutkan terus teman-teman, karena kita nggak bisa milih siapa yang bisa diskusi dengan kita. Kalau kita turunkan, iya nanti kalau ketemu lagi dengan orang kan nggak tentu itu teman-teman. Di platform sebelah itu seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih siapa yang mau diskusi dengan kita. Random sendiri, udah diatur sama sistemnya mereka. Jadi kita nggak bisa asal turunkan, bisa ketemu orang lagi, nggak bisa teman-teman. Kalau bis gampang, kita tunggu bis, yang ini kita tolak, nanti bakal ketemu lagi kan. Tapi kalau acara seperti itu kita nggak bisa. Kita buang nanti, kita bisa ketemu lagi malah yang lebih aneh gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi harap mengerti situasinya. Oke, saya rasa itu saja untuk diskusi kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi.